sepenuhnya bahwa tujuan hidup kami adalah semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan apakah kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga? Adalah dengan diam, duduk, dan menenangkan hati kami bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu menjadi berkat yang besar, baik yang ada di ruangan di tempat ini maupun melalui live streaming. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Baik. Ya, selamat siang untuk kita semuanya. Salam kudus, salam buat kita. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya langsung saja mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Ya, kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 3. Ya, Efesus pasal 3. Mari. Dan bisa juga langsung nanti melihat di layar supaya kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Puji Tuhan, kita semua diberikan kesehatan yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, di mana-mana saat ini banyak terjadi bencana alam, tetapi Tuhan memberikan perlindungan buat kita sehingga kita bisa selalu bersyukur kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dari Efesus pasal 3, ya. Efesus pasal 3. Saya akan mengajak kita membaca dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-12. Judul perikop di situ dituliskan doa Paulus, ya. Mulai dari ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema atau judul atas firman Tuhan yang sudah kita baca ini, meraih keberhasilan hidup. Meraih keberhasilan hidup, ya. Bapak Ibu Saudara, semua orang pasti senang sekali kalau berbicara bagaimana kita meraih keberhasilan hidup. Amin. Karena semua orang punya cita-cita, ya. Dan semua orang punya kerinduan, semua orang punya ingin memperoleh ada pencapaian, ya, menginginkan adanya pencapaian dalam hidupnya. Dan tentunya saudara-saudara juga sudah mengalaminya, bukan? Amin, ya. Ya, pasti setiap orang yang menyadari kebaikan Tuhan, pasti dia tahu bahwa Tuhan sudah membawa dia ke step langkah yang lebih maju dan lebih maju lagi, ya.
Karena itu adalah kehendak Tuhan buat untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau tema ini tadi saya sampaikan ke anak saya, ke saudari kita Cherry, ya, yang melayani multimedia di gereja ini. Dia tanya, Pak, itu judul tema khotbahnya hari ini apa? Saya bilang, meraih keberhasilan hidup. Terus dia bilang, kok mirip topik di apa tuh? Motivator kayak Mario Teguh katanya. Oh, ini lain, saya bilang ini beda ini. Ya, nah, karena apa? Karena semua orang pasti senang bagaimana meraih keberhasilan. Entah mereka mengerti keberhasilan apa yang mereka maksud, ya kan? Ya mungkin juga berhasil, tapi kita bertanya, apakah itu berhasil dalam rancangan Tuhan atau tidak? Amin. Sebuah keberhasilan masih perlu dipertanyakan. Keberhasilan itu dalam kerangka rencana Tuhan atau di luar rencana Tuhan. Amin. Nah, itulah orang-orang yang bijaksana dalam hidup ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita membicarakan di sini berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana sebenarnya kita berhasil dalam hidup kita ini, ya. Ataukah kita sekarang sudah berhasil, Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah berhasil, bagaimana keberhasilan kita? Kalau kita akan menjadi berhasil, seperti apa keberhasilan kita, Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita bisa memahami, oh iya berarti saya sudah di tahap ini. Amin. Ya, jadi tidak pernah kehilangan arah. Itu maksudnya. Jadi tidak pernah kehilangan arah, tapi tetap di jalur yang tepat. Amin. Kalau tetap di jalur yang tepat, maka berlarilah di jalur itu. Amin. Karena Paulus katakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengawali dengan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita sering mendengar kalau ada aksi pasti ada reaksi. Amin. Kalau ada aksi pasti ada reaksi. Itu yang terjadi di Taman Eden. Jauh ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk melakukan kehendaknya, setan langsung begitu cepat datang untuk melawan apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu. Ya. Karena Allah ingin menciptakan manusia itu untuk melakukan kehendaknya, maka iblis ingin bagaimana supaya manusia itu tidak melakukan kehendak Allah. Bagaimana supaya manusia itu menyimpang dari kehendak Allah. Nah, dan itu dengan cepat sekali Bapak Ibu Saudara terjadi. Ya. Dan iblis langsung bereaksi. Dan dia tidak rela. Ada orang-orang yang membuka hatinya, ada orang-orang yang bersedia untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara ingin tahu bahwa ketika saudara sudah memiliki suatu motivasi yang kuat, ya, untuk memuliakan Tuhan, maka ingatlah, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan membuat berbagai macam reaksi dia, ya, kan kita punya aksi, amin. Kita punya aksi, tapi dia apa? Dia bereaksi, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan tinggal diam. Nah, ini penting kita sadari supaya apa? Supaya dengan kesadaran itu kita bisa terus meningkatkan strategi-strategi kita untuk bisa melawan dia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh setan pertama kali di Taman Eden sebagai reaksi dia melawan kehendak Tuhan? Apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara? Ya, saudara, ada yang bisa tahu? Pernah membaca apa yang dikatakan oleh iblis, dikatakan oleh setan? Nggak ada? Saudara? Nah, berarti harus dibaca kitab Kejadian, ya. Baca kitab Kejadian biar ada bayangan gitu, ya. Bagaimana pertama kali iblis bereaksi terhadap kehendak Allah. Yang dikatakan oleh setan adalah
tentulah Allah berfirman. Apa yang diserang, saudara-saudara? Firman Tuhan. Jadi ingat, yang saudara sudah terima kebenaran ini, pasti itu yang akan diserang oleh iblis untuk memutarbalikkan supaya saudara menjadi gagal dalam menjalani kehendak Tuhan. Iblis mengatakan, tentulah Allah berfirman, saudara-saudara. Jadi ketika iblis menyerang dan memutarbalikkan firman yang sudah didengar oleh Adam dan Hawa, saudara-saudaraku, langsung apa yang terjadi? Jatuh. Ya kan? Hawa langsung jatuh. Saudara-saudaraku. Jatuh, masuklah dosa ke dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita lihat misalnya kasus Sambo. Sambo lagi. Karena dia sakit hati, kecewa, berat dengan Brigadir Joshua, entah apa sakit hatinya, tidak dijelaskan di pengadilan, begitu ya. Lalu dia membisikkan kepada siapa? Kepada suaminya, kepada Sambo. Langsung siap apa? Siap membunuh. Saudara, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di situ apa poinnya, saudara? Kalau saudara dan saya, ya, dangkal di dalam pengenalan akan firman Tuhan, saudara akan menjadi objek yang empuk dipermainkan oleh iblis, dan saya juga. Itu maksudnya. Kalau saudara tidak mendalam di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menjadi sasaran yang empuk untuk dipermainkan oleh iblis. Bapak Ibu Saudara, itu bukan teori, itu kenyataan. Ya. Dan karena iblis sudah tahu, ya kan, titik lemah dari manusia itu adalah dunia ini. Maka arah pikiran kita diarahkan kemana? Ke dunia ini supaya kita bisa dipermainkan. Tapi ketika saudara fokus kepada apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam firman-Nya, iblis akan pusing melihat saudara. Ya kan? Bukan saudara pusing dibuat oleh iblis, tapi saudara dan saya menjadi apa? Iblis jadi pusing melihat kita. Kenapa saudaraku? Karena kita tidak bisa dipermainkan. Amin. Ini yang sangat luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, ya, sekali lagi kita lihat di sini bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sungguh sangat benar dan sungguh merupakan berkat yang besar dan merupakan dasar keyakinan yang kokoh bagi kita bahwa firman Tuhan seperti pujian, firman-Mu Tuhan penopang hidupku, penolong hidupku. Amin. Ya, saudara-saudara, Dialah yang menolong, firman Tuhan itulah yang memberikan kepada kita jalan keluar terhadap semua persoalan kita. Ya, saudara. Kita sudah biasa kan mendengar 1 Korintus pasal 10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ketika kamu dicobai, karena Allah adalah setia. Ketika kamu dicobai, Allah adalah setia dan Ia memberikan apa? Memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagaimana caranya Tuhan memberikan jalan keluar, Bapak Ibu Saudara? Ya. Apakah seperti pandangan orang-orang, saudara-saudaraku, memandang segala sesuatu berkaitan dengan apa, saudaraku? Berkaitan dengan hal-hal lahiriah, berkaitan dengan hal-hal yang di dunia ini, saudara-saudara. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, itu sudah menjadi kewajiban kita. Amin. Ya, adalah tanggung jawab kita untuk bagaimana supaya kita bertanggung jawab untuk agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Ya, dan percaya saudara, Paulus sudah membuktikan itu, bahwa meskipun dia adalah seorang rasul yang melakukan kehendak Allah sepenuh waktu, tapi dia tetap bekerja. Amin. Karena dia bilang, kami tidak mau makan roti orang dengan
percuma. Kami harus bekerja keras. Pertanyaannya, apakah dia gagal di dalam hal bagaimana dia memberitakan kehendak Tuhan? Tidak, saudara. Malah dia bilang apa? Kasih karunia Allah membuat kami sanggup bekerja keras. Amin. Ya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, berhasilkah dia? Dengan apa Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Bapak Ibu Saudara? Dengan hal urusan apa? Daging. Urusan daging. Hati-hati saudara-saudaraku. Ya. Karena iblis tahu kita butuh banyak hal di dunia ini kan. Butuh sandang, butuh pangan, butuh tempat tinggal, butuh karir, butuh segala kebutuhan hidup. Iblis tahu persis itu. Dan dia akan menjatuhkan kita dari situ juga. Ya. Kalau kita tidak siap untuk mengerti bagaimana menggunakan strategi kebenaran firman Tuhan untuk berhasil dalam hidup kita ini. Amin, saudaraku. Ketika iblis mengatakan kepada Yesus, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tentu dia apa? Lapar, kekurangan, miskin papa, Bapak Ibu Saudara, tidak punya apa-apa dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Dan di saat dia kekurangan itulah iblis datang menawarkan apa yang dia kehendaki. Supaya Tuhan Yesus gagal di dalam memenuhi kehendak Allah yang ditetapkan buat dia. Dan setan mengatakan apa? Engkau lapar? Ya laparlah. 40 hari 40 malam. Ya kan, jangankan 40 hari. Kita aja sehari aja nggak makan, gimana nih? Ya, udah kriuk-kriuk ya kan. Jangankan sehari ya kan. Beda jam, hanya baru 4 jam aja udah pingin makan dan sebagainya. Saudara, 40 hari 40 malam Yesus sangat kelaparan, saudara-saudaraku. Dan di saat dimana dia sangat kekurangan, saudara-saudaraku, disitulah iblis datang untuk menjatuhkan dia dari apa yang kurang padanya. Ya. Dan iblis mengatakan apa? Coba jadikan apa? Batu ini menjadi apa? Roti. Engkau anak Allah? Dia bertanya, bukan dia tidak tahu bahwa dia tidak percaya bahwa Yesus anak Allah. Justru karena dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dan dia ingin menjatuhkannya dengan pertanyaan itu. Tentulah Allah berfirman. Kan itu yang di Taman Eden kan? Lalu kepada Yesus, engkau anak Allah? Ya kan? Karena iblis sudah tahu. Karena memang Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa. Ya. Dan kemudian dia tanya lagi, engkau anak Allah? Jadikanlah apa? Batu ini menjadi roti. Diputar balik, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dia kalau bisa dibilang dia serang balik, atau kalau bukan ditangkis gitu ya, dengan mengatakan apa? Ada tertulis, Bapak Ibu Saudara. Yesus menjawabnya dengan apa? Dengan firman, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus bisa menjawab dengan firman? Karena dia mengerti firman. Orang yang tidak tahu firman gak bakal bisa menjawab tantangan hidup dengan firman. Gak bakal bisa. Saudara, dia akan menjawab tantangan kehidupan ini dengan akal daging yang ada di dalam dirinya. Saudara, Yesus menjawab dengan firman, Bapak Ibu Saudara. Ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari mana? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. 1-0. Iya, langsung 1-0 itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saudara dan saya nggak tahu firman, hoha-hoha gitu kayak, iya kan? Saudara sasaran empuk daripada iblis akan dipermainkan. Ya. Tapi iblis tidak akan berhenti. Dia lanjut yang kedua lagi. Ya kan? Ada tertulis. Ya. Dia katakan apa? Iblis mengajak Yesus untuk melihat apa? Keindahan dunia. Dia bilang, aku akan berikan keindahan dunia ini kepadamu asal engkau apa? Sujud menyembah aku. Coba lihat Bapak Ibu Saudara. Iblis itu memang selalu ingin disembah dia. Ya kan? Saudara, berani dia kepada anak Allah mengatakan seperti itu. Apalagi kepada saudara dan saya.
Sama Tuhan aja dia berani mengatakan supaya Tuhan sembah dia. Bayangkan saudara, itu bukan hal sepele. Saudara, ya, setan dan iblis bukan hal sepele, itu hal yang serius dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita mengerti, ya, memerangi, berperang dengan iblis dan setan itu hal yang serius. Tidak bisa kita dininabobokan saja, saudara-saudaraku. Ya, kita harus ada awareness, kita harus ada kesadaran terhadap hal itu. Ya, kenapa? Karena ada kebenaran di dalam diri saudara dan saya. Amin. Kalau tidak ada kebenaran di dalam diri saudara dan saya, kalau tidak ada keselamatan di dalam diri saudara dan saya, tidak ada kasih karunia di dalam diri saudara dan saya, tidak ada meterai Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya, iblis tidak terlalu peduli. Karena apa? Karena kita berarti sudah jadi milik dia, tapi kita adalah milik Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Yesus takluk kepada kehendak iblis? Saudara, ketika dia katakan, aku berikan ini seluruhnya kepadamu. Apa itu? Keinginan apa? Keinginan mata. Karena setiap hari kita melihat gedung-gedung yang tinggi, melihat mobil-mobil yang lewat dengan segala macam merek, dengan segala. Kita juga melihat makanan di berbagai hal, kuliner di berbagai tempat dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang membuat mata kita ini, saudara-saudaraku, belajar dan menyimpan di dalam memori kita apa yang dilihat oleh mata. Sanggupkah apa yang ada di dalam pikiran kita untuk menempatkan setiap informasi yang diperoleh oleh retina mata kita yang masuk ke dalam memori kita, saudara-saudaraku, dan menempatkan itu sebagai bagian daripada kehendak Allah? Bisakah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Saudara, ketika itu Yesus mengatakan apa? Jangan kau apa? Apa dikatakan? Yesus mengatakan apa? Bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Bukan kau yang memberikan kerajaan buat saya, tetapi Bapa yang di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah iblis berhenti? Tidak berhenti. Lanjut ketiga kali lagi. Dikatakan apa? Ada tertulis mengenai engkau. Jadi iblis juga, saudaraku, jangan salah saudara, iblis juga tahu firman. Jangan-jangan dia lebih tahu dari saudara dan saya. Bahaya itu, ya kan? Pastikan saudara lebih tahu daripada iblis soal firman. Harus pastikan. Ya, itulah sebabnya kita belajar terus. Amin. Kita belajar terus karena kita tidak mau iblis lebih pintar dari kita. Tapi jangan salah saudara, iblis sangat hafal dengan firman Tuhan. Bahkan iblis juga memberitakan Injil, yaitu Injil yang sesat. Seperti saya sampaikan di kesaksian saya tadi. Penginjil air dan api. Kami ini adalah utusan Tuhan, katanya. Saya bilang, siapa yang bilang kalian utusan Tuhan? Tuhan sendiri yang bilang, katanya. Di mana dibilang? Di Alkitab. Mana dibilang di situ? Coba tunjukkan sama saya. Siapa nama Bapak? Lalu dia sebutkan, marga apa Bapak? Disebutkan. Ada di Alkitab enggak marga Bapak? Enggak ada. Kok Bapak ngaku-ngaku diutus oleh Tuhan? Saudara lihat itu, ya kan? Berani-beraninya dia katakan, aku si Anu, namaku si Anu dan marga ini, aku diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan undangan. Di mana? Dikatakan di Alkitab. Itu ada di dalam pikiranmu sendiri, enggak ada dikatakan di Alkitab itu. Yang ada di Alkitab dikatakan yang diutus oleh Tuhan adalah Petrus, Paulus, amin, Timotius, bukan kau, saudaraku. Tapi Yesus mengatakan apa? Dicobai lagi yang ketiga kali oleh iblis. Ada tertulis, ya, mengenai engkau bahwa malaikat-malaikat akan selalu menopang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Yesus mengatakan apa? Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Sampai 3 kali dia, saudara-saudaraku. Selalu dia berpedoman kepada firman Tuhan, amin. Lihat hasilnya. Apa? Hasilnya apa? Berhasil? Berhasil. Lalu iblis meninggalkan dia. Amin. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Contoh teladan yang bisa kita lihat. Keberhasilan Yesus Kristus dalam hidupnya. Bagaimana dia mengatakan dan bagaimana dia menegaskan di dalam hidupnya bahwa dia semata-mata
hanya hidup digerakkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi ya bahwa iblis itu selalu mempunyai strategi. Setan itu mempunyai strategi hari ini ingin menjauhkan saudara dari kebenaran firman Tuhan. Ingin menjauhkan saudara dan saya dari pengertian-pengertian yang benar terhadap firman Tuhan. Karena dia sudah tahu pasti pikiran saudara akan dikuasai olehnya. Mungkin saudara dan saya tidak begitu merasakan secara fisik karena memang dia tidak bekerja secara fisik. Tapi dia bekerja dengan mindset yang keliru, yang ditanamkan di dalam setiap pikiran orang-orang yang percaya juga. Ya, saudara-saudara. Bukan hanya orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya, itu memang sudah bagian dia. Tapi bagaimana dengan orang-orang kudus? Orang-orang percaya, saudara-saudaraku, yang sudah mengerti kebenaran kasih karunia Allah. Bagaimana kita membentengi diri kita, saudara-saudaraku, agar kita jangan menjadi sasaran yang empuk daripada permainan iblis. Saudara-saudara, ya, karena itu adalah merupakan kerugian yang besar. Kita hanya hidup satu kali dari dunia ini, nggak bisa diulang lagi. Disinilah kita menetapkan dan memantapkan nilai-nilai daripada kualitas iman kita. Amin. Kalau itu sudah selesai, tidak ada lagi kesempatan. Dari mana kita tahu? Kisah Lazarus dan orang kaya. Akhirnya sesudah dia meninggalkan dunia ini, orang kaya itu dia katakan apa? Bisa nggak suruh Lazarus ke rumah bapakku, ayahku, masih ada 5 orang lagi di situ, saudaraku, supaya mereka diperingatkan agar mereka tidak masuk ke tempat perapian ini, kata orang kaya itu. Abraham apa? Mengatakan, sudah terlambat kawan. Ya kan? Tidak bisa. Di situ ada firman Tuhan, biarlah mereka percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika orang Israel dibawa keluar oleh Allah dari tanah Mesir, saudara-saudaraku, ya, iblis sudah tahu bahwa kepada mereka dijanjikan tanah perjanjian. Apa namanya? Yaitu tanah Kanaan. Sebelum orang Israel tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, ketika mereka, saudara-saudaraku, sedang diperbudak di tanah Mesir, ya, saudara, iblis sudah mempersiapkan orang-orang yang berperawakan besar, tinggi besar, dan dikatakan seperti raksasa di tanah Kanaan itu. Sudah dipersiapkan. Untuk apa, saudara-saudaraku? Untuk menghajar bangsa Israel kalau mereka datang mengambil tanah perjanjian itu, saudaraku. Karena iblis sudah tahu bahwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengatakan di Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa kepala si iblis akan diremukkan oleh keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan itu dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itulah bangsa Israel. Dari sanalah akan lahir Mesias. Dan iblis sudah tahu itu. Maka dia berusaha untuk menghancurkan bangsa Israel. Saudara-saudaraku, ya. Jadi ditempatkanlah, saudara-saudaraku, di tanah Kanaan itu orang-orang yang berperawakan besar, ya, yang tinggi dan yang menakutkan, dikatakan raksasa, manusia-manusia raksasa. Supaya apa, saudara? Supaya bangsa pilihan itu ketakutan. Tidak berani lagi untuk melangkah maju ke sana dan merebut tempat itu. Bapak Ibu Saudara, lalu Musa, saudara, mengutus, ya, mengutus pengintai ke tanah Kanaan itu. Kemudian yang diutus itu berapa orang? Berapa orang? Ya, itu yang mengutus 2 itu Joshua, ya kan? Itu pengintaian yang kedua kali, maksud saya. Yang diutus oleh Musa pertama kali adalah berapa? 12 dari setiap suku itu, ya.
Dan kemudian saudara tahu ketika pengintai itu pulang dari tanah Kanaan, ya, melapor kepada Musa. Dan mereka terbagi dua. Satu kelompok dengan pikiran yang positif thinking. Satu kelompok lagi dengan negative thinking, pikiran yang negatif. Yang positive thinking berapa orang? 2 orang. Ya, yaitu Joshua dan Caleb. Yang 10 lagi apa? Negative thinking, berpikir negatif. Mereka bilang apa? Wah, gak mungkin kita bisa lawan itu. Mereka temboknya berkubu-kubu. Mereka itu raksasa, manusia raksasa. Menakutkan, tinggi-tinggi. Waduh, jangan deh, jangan masuk kita ke situ. Berapa orang yang mengatakan begitu? 10 orang. Yang berpikir positif berapa orang? 2 orang. Memang dalam sejarah Alkitab, kebenaran itu bukan di kelompok mayoritas. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab, bukan? Ya, kebenaran itu ada di kelompok minoritas, bukan di kelompok mayoritas. Ketika Nuh diselamatkan, berapa orang yang selamat dari jutaan orang yang hidup pada saat itu? Hanya 8. Saudara, Abraham sendiri, saudara-saudaraku, yang dipilih oleh Allah dari anak Abraham, berapa orang yang dipilih untuk menjadi pewaris? 1 orang saja. Itu pun susah sekali ditunggunya untuk kehadirannya. Ya, karena ada lagi anak-anak Abraham dari siapa? Dari Ketura, kan begitu ya? Tapi hanya 1 saja, yaitu Ishak. Ketika Tuhan Yesus di bumi ini, saudara-saudaraku, dari sekian juta orang pada saat itu, berapa muridnya? 12. Itu pun hanya 11 orang. Saudara, ya. Ketika Tuhan Allah ingin menyatakan kehendak kasih karunia-Nya, keselamatan berdasarkan iman kepada kematian Yesus Kristus yang sudah menghapus segala dosa, menguduskan manusia sekali untuk selama-lamanya. Allah memilih berapa orang? Rasul. Cuma 1. Rasul Paulus. Bukan 1000 yang dipilih. Mayoritas, tidak. Cuma 1. Amin. Yesus juru selamat datang ke dunia ini. Saudara, menurut saudara, dia lahir di mana? Di kandang domba. Saudara, bukan mayoritas dia. Dia minoritas. Karena apa? Karena sudah mayoritas dunia ini, manusia di dunia ini telah jatuh kepada kehendak iblis. Dan disitulah saudara dan saya sedang tinggal. Amin. Ya. Di tempat di mana hampir semua orang menyimpang dan tidak mengikuti kehendak Allah yang sebenarnya saat ini. Disitulah saudara sedang berada. Ya, saudara. Itu tadi termasuk yang disaksikan oleh Bapak Poltak tadi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di tempat tadi cuma 2 orang, saudaraku, yang berkata, ya, Joshua dan Caleb mengatakan apa? Tidak, kita pasti menang. Amin. Nah, itu diyakinkan dia seluruh bangsa Israel pada saat itu. Yang 10 orang tadi mengatakan, wah, gemetar saya, ya kan, merinding bulu kuduk saya melihat orang-orang itu, katanya. Wah, nggak mungkin kita bisa menang atas orang itu. Tapi yang 2 bilang apa? Tidak, kita pasti menang. Amin. Hanya 2 orang, Bapak Ibu Saudara, yang menyatakan kebenaran itu. Berhasil? Berhasil, saudara. Mereka menaklukkan itu bangsa Enak. Namanya bangsa Enak, ya. Enak kali itu, ya. Ya, jangan. Itu manusia, kita bukan kanibal. Tapi namanya bangsa Enak. Itu disebut seperti raksasa-raksasa yang menakutkan. Jadi iblis, saudara-saudaraku, akan membuat di dalam hidup saudara dan saya, dalam lingkungan saudara dan saya, dimanapun saudara berada, iblis akan berusaha membuat situasi-situasi biar membuat saudara kecut, biar surut semangatmu, ya kan? Biar down. Entah dari mana datangnya itu. Dari siapapun, iblis bisa memakai orang untuk membuat saudara supaya kecut semangatmu itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah luar biasanya Tuhan kita. Ya, Dia memberikan kita kekuatan firman. Kita lihat di dalam Efesus pasal 3 tadi.
Kita lihat mulai dari ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, Allah, menurut kekayaan kemuliaannya. Ingat, catat satu. Menurut kekayaan kemuliaannya. Saudara harus mencari tahu itu. Di mana kekayaan kemuliaan Allah itu? Ada yang tahu di sini? Ya, di mana kekayaan kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita? Di mana? Di dalam surga. Iya betul, itu juga di dalam surga. Iya. Firman Tuhan. Di mana saudara? Firman Tuhan. Di mana kekayaan kemuliaan Allah itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Kekayaan kemuliaannya, koma, lihat lagi, ya. Lanjutannya apa? Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus di dalam batinmu. Jadi di mana kekayaan kemuliaan Allah yang akan terus mendobrak, memberikan penguatan di dalam batinmu, saudara-saudaraku? Di mana? Iya, yang melakukan adalah Roh Kudus. Tapi pakai apa dia melakukan? Apakah Roh Kudus akan membuat saudara saudara, itu bukan kebenaran, saudaraku. Ada kayak gitu dalam firman. Iya kan? Lalu nanti beribadah, Yesus, haleluya, haleluya. Apa itu? Itu merusak emosi, saudara-saudaraku. Ya kan? Itu memblow up emosi. Ya kan? Jingkrak-jingkrak, lari ke sana, lompat-lompat, katanya apa itu? Asbury University Revival. Hah? Itu gerakan kebangunan rohani. Kebangunan rohani apa itu, saudara-saudaraku? Anak-anak muda sekarang di mana-mana, itu ya kan, menghimpun biar masuk orang-orang yang tidak ngerti kebenaran, mencemplungkan diri ke masa itu. Itu tujuannya, saudara-saudaraku, dan iblis bekerja di situ. Iblis, setan, sungguh Bapak Ibu Saudara, ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kemuliaan Allah? Bagaimana Roh Kudus menguatkan saudara dan saya? Pakai apa dia, saudaraku? Paulus sudah menerima firman rahasia dari Allah, dari Roma sampai Filemon. Amin. Itu kemuliaan Allah yang saat ini meneguhkan iman saudara oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Amin. Ya, saudara punya itu, saya juga punya, kita punya itu. Jadi kita akan tetap diteguhkan hati kita, diteguhkan iman kita, diteguhkan terus semangat saudara untuk mengerti kehendak Allah dalam hidup ini. Sepahit apapun penderitaan yang kita alami di sini, sama seperti Rasul Paulus. Amin. Tidak ada penderitaan yang tidak dialami oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Tapi apakah penderitaan itu bisa menghentikan dia untuk menghidupi kemuliaan Allah? Tidak bisa. Karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya atas kebenaran yang dia perjuangkan terus untuk sampai kepada semua jemaat Tuhan, sampai kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di situ bahwa menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Rohnya di dalam batinmu. Pertama-tama saudara sudah mengalaminya. Karena di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, di dalam dia kamu juga, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, saudara punya itu. Saya punya, jemaat ini mempunyai kemuliaan Allah yang meneguhkan iman itu. Amin. Bagaimana memfungsikannya? Kan gitu, saudara. Sehingga dikatakan tadi di ayatnya yang ke-17, sehingga oleh apa? Imanmu. Oleh imanmu, bukan oleh perasaanmu. Saya merasakan Roh Kudus hadir di sini. Oh ya? Kau aja yang merasakan, yang lain enggak?
Saya merasa bahwa di sana ada orang yang bermasalah. Semua orang juga bermasalah. Banyak banget bohongnya ya. Tapi tahu saudara, berjuta-juta orang itu yang diikuti saat ini. Ya, karena membuktikan bahwa memang manusia itu sudah mayoritas jatuh dari kebenaran. Itu saudara. Dikatakan di situ oleh apa? Ya, sehingga oleh imanmu. Ya, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih yang mana, saudaraku? Kasih karunia Allah yang kita peroleh melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa. Dan itu yang tidak dipercayai oleh mayoritas orang di dunia ini, bahkan oleh orang beragama Kristen sekalipun, mereka tidak mempercayai bahwa segala dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Mereka masih terus minta dosanya dihapuskan, berarti dia belum percaya. Bagaimana kau bisa mengenal kasih karunia Allah? Kasih karunia yang mana yang kau kenal? Ya, seperti penginjil kemarin, Yesus yang mengutus saya. Saya bilang, Yesus yang mana, Pak? Ya Yesus yang di Alkitab. Yang mana buktinya bahwa dia mengutus Bapa? Ada nama Bapa di Alkitab? Enggak ada. Ya berarti bohong kan? Ngaku-ngaku sekarang, ya kan? Apakah ada jaminan bagi orang percaya tidak akan jatuh kepada pengajaran yang sesat? Tidak ada jaminan. Saya beritahu kepada saudara, ya, guru besar yang mengajar kami dulu, ya, Pak Simbolon, ya, jatuh juga ke dalam kesesatan. Jatuh, saudara. Itu adalah guru yang mengajar kami dulu. Guru besar jatuh juga ke dalam kesesatan. Nggak ada yang kebal, saudaraku, kecuali terus memberikan dirinya diperbaharui oleh kemuliaan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus yang telah dinyatakan kepada kita melalui firman rahasianya yang kita pegang saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan tadi ayat 18-nya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan siapa? Dengan segala orang kudus, bukan orang berdosa. Saudara tidak punya dapat bagian dengan orang-orang berdosa. Itu 2 Korintus pasal 6 sudah jelas mengatakan itu. Tidak ada bagian orang percaya dengan orang tidak percaya, dan tidak ada bagian Kristus dan Belial, tidak ada bagian persekutuan orang kudus dan orang tidak kudus. Maka dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka. Amin. Ya, dan pisahkanlah dirimu. Dikatakan. Maka Paulus katakan, aku berdoa supaya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai perjalanan yang panjang di dalam cerita kehidupan baru kita di dalam Kristus. Punya perjalanan yang panjang apa pendek? Panjang. Saudaraku, jangan berhenti untuk bertumbuh dalam kebenaran ini. Amin. Jangan berhenti, saudaraku. Jangan pernah berhenti sedikit pun. Saudara, kita harus maju terus. Karena betapa luas, betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, ya, kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Dan itu perlu kita pahami terus dan tidak akan pernah bisa habis kita mengerti itu. Dan kita akan tenggelam di dalamnya, dan kita akan larut di dalamnya, dan hidup kita terus, saudara-saudaraku, berhasil di dalam Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Bukan hal yang lain, saudara. Ya, itu keberhasilan hidup yang baru yang dimaksud, saudara-saudara. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan di ayat 18 tadi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Di mana kepenuhan Allah saat ini, saudara-saudara?
Di mana? Firman. Di mana saudara? Di dalam pujian dan penyembahan. Oh ya? Nah, ada dikatakan di Alkitab. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa kepenuhan Allah adalah di dalam pujian dan penyembahan. Penyembahan yang bagaimana? Saudara. Kepenuhan Allah itu dinyatakan di dalam kebenaran firman rahasianya saat ini. Amin. Ini sederhana. Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa saudara sudah ada di dalam Yesus? Bagaimana tahu? Ya. Percaya. Karena apa? Percaya. Hanya karena kita percaya kan? Iya, bukan karena saudara berusaha berbuat dan mati-matian berjuang. Tidak, saudara Anda. Tidak ada. Bukan begitu. Karena saudara percaya kepada Injil kasih karunia kan? Iya, karena di situ ada kepenuhan Allah. Amin. Iya, saudara. Karena di dalam kebenaran itu ada kepenuhan Allah, saudaraku. Maka saudara langsung dipenuhi dengan kebenaran itu ketika saudara percaya. Amin. Ya. Sehingga saudara berani mengatakan, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Amin. Pernah nggak saudara bertemu dengan orang yang sudah bersekolah tinggi teologi, S1, S2, SS-an, tapi mereka belum berani mengaku sudah pasti masuk surga. Nggak ada kesanggupan untuk itu. Ya, karena mereka memang belum dipenuhi dengan hal yang satu itu pun tidak. Ya, saudara. Jadi bersyukur kepada Tuhan karena saudara saat ini sudah tahu bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus yang sudah mati mengampuni segala dosamu, engkau sudah dijamin pasti masuk surga. Amin. Dan itu adalah merupakan motivasi terbesar dalam hidup ini. Ya, saudara. Maka kita bertumbuh terus akan pengenalan kita kepada kebenaran firman Allah, sehingga kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah adalah di dalam Kristus Yesus sebagai kepala tubuh saat ini. Kepenuhan Allah ketika Yesus ada di bumi ini adalah ketika Yesus hidup dalam daging. Itu adalah kepenuhan Allah yang dipenuhi dengan ketaatan terhadap hukum Taurat. Dan dia terpenuhi sampai dia dikatakan di atas kayu salib sudah selesai, terpenuhi. Amin. Lalu sekarang bagaimana kepenuhan Allah? Kepenuhan Allah adalah di dalam Kristus Yesus yang saat ini sebagai kepala tubuh, dan saudara dan saya adalah anggotanya. Amin. Kita ingin dipenuhi dengan pikiran Kristus, saudara, sehingga saudara mantap dalam melangkah dalam hidup ini, meskipun tidak sedikit tantangan dan persoalan hidup yang kita alami, tapi tetap mantap melangkah. Amin. Iya, tetap mantap melangkah. Itu bukan berarti segala sesuatu apa yang saya inginkan pasti saya peroleh, tidak. Tapi apakah yang saya inginkan atau apakah yang saya inginkan tidak terpenuhi atau tidak di dunia ini, saya tetap bisa melangkah dengan iman. Amin. Iya, jadi saudara tidak akan diruntuhkan oleh karena hanya masalah-masalah di dunia ini, tidak. Saudara dan saya akan tetap maju untuk memuliakan Tuhan, apapun yang terjadi. Amin. Itu yang Paulus katakan. Tapi itu dari mana datangnya? Itu dari pertumbuhan pengenalan kita akan kekuatan Kristus Yesus yang tidak terlihat namun nyata melalui kebenaran firman-Nya bekerja di dalam kita. Amin. Saudara, maka dikatakan di situ, aku berdoa. Ya. Ayatnya yang ke-20. Bagi dialah, bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Amin. Bukan pikiran saudara yang paling bagus. Tidak. Bukan pikiran saya yang lebih mahir, yang lebih jitu, yang lebih unggul. Tidak. Jangan percaya saudara. Jangan. Saudara adalah produk daripada kegagalan masa lalu, dan saya juga. Jangan terlalu pede dengan diri saudara, dan saya juga tidak boleh terlalu pede dengan diri saya. Saya tidak memiliki kekuatan apapun untuk membangun jemaat di tempat ini. Tidak. Hanya belas kasihan Tuhan yang bisa membangun rohani jemaat di sini. Amin. Ya, tidak saudara.
Jangan terlalu percaya saudara kepada manusia. Iya, manusia semua sudah jatuh ke dalam dosa, saudara. Tapi syukur kepada Tuhan karena kita sekarang memiliki manusia baru. Amin. Iya, harapan kita hanya ada di situ. Keberhasilan kita bersama di dalam manusia baru itu. Maka pengenalan kita akan manusia baru yang kita miliki ini yang membuat kesatuan kita menjadi kuat. Amin. Kalau tidak, manusia lama kita akan mendominasi di dalam gereja ini. Iya, saudara. Dan itu berbahaya. Kami sudah pernah melewati persekutuan yang seperti itu dengan Pak Simbolo. Akhirnya beralih kepada dominasi kedagingan. Hancur. Nggak ada keberhasilan, kegagalan yang ada di situ semuanya. Saudara, kita memiliki manusia baru saat ini. Amin. Dan pengenalan terhadap manusia baru ini, inilah yang perlu berhasil di dalam Tuhan. Amin. Dan itu membawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Walaupun secara fisik kita terkadang juga mungkin harus berkorban dengan seperti saudara-saudara saya yang bangun pagi sebelum jam 5 pagi. Itu nggak enak babi daging, Bapak Ibu Saudara. Tidak enak, saudara, tidak enak. Ya, karena itu tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Ya, saudara. Setiap pagi kita, saya sudah setel alarm saya. 4:30 saya harus bangun. Ya kan? Manusia baru saya harus mengendalikan manusia lama saya. Jangan manusia lama saya mengendalikan manusia baru saya. Amin. Itu pasti bermasalah. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Manusia baru itu memiliki kekuatan yang besar memampukan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Karena dikatakan di situ, bagi dia yang sanggup melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Amin. Bukan yang lebih unggul. Yang saudara pikirkan dan yang saya pikirkan tidak lebih unggul daripada apa yang dipikirkan oleh Allah. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Itu adalah keteguhan iman. Amin. Iya. Kita dipandu ke situ, saudara, arahnya. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memberikan waktu kita, meninggalkan sejenak kesibukan kita, kemudian kita datang berkumpul beribadah di tempat ini, belajar bersama kebenaran firman Allah, karena kita ingin diteguhkan terus di dalam manusia batiniah kita oleh Roh Kudus melalui firman kebenarannya. Amin. Ya, saudara. Tadi sudah saya katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan, saya pernah mengikuti sebuah seminar. Dikatakan bahkan menentukan siapa pemimpin di negara ini di dalam pilpres pemilihan presiden itu adalah minoritas. Aku kaget waktu itu ketika disampaikan oleh, saya sebutkan saja namanya, Dr. Mervin Panjaitan. Dia katakan, dia kasih analisa waktu itu dalam seminar itu. Karena di dalam setiap pilpres, agama mayoritas itu terbagi dua. Dan mereka beda-beda tipis antara pemilih pasangan A dan pemilih pasangan B. Hanya beda tipis. Tapi saudara tahu, ketika agama minoritas mengarahkan pilihannya kepada salah satu, itu udah pastikan menang. Kaget saya waktu itu. Kaget karena saya mengingat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kebenaran itu Tuhan taruh ada bukan di massa, bukan di kelompok besar, ada di kelompok minoritas. Aku makin percaya, oh iya benar juga ya, saudaraku. Saya tidak minder sebagai pendeta walaupun gereja saya tidak besar, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Yang akan kita lihat adalah kebesaran kebenaran yang disampaikan. Amin. Amin. Ya, saudara. Itu. Karena Allah sanggup melakukan lebih besar, lebih banyak lagi sukacita, berkat, kebahagiaan buat saudara, keberhasilan bagi saudara dan saya. Lebih daripada apa yang saudara pikirkan dan yang kita doakan. Roh Kudus sanggup mengerjakan itu. Amin, saudaraku. Dia akan melakukan lebih dan lebih. Makanya, pantang mundur.
pantang surut semangat kita. Maju terus. Amin, saudara. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kebenaran kasih karunia Allah yang sudah sampai pada saudara itu bukan kebenaran PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan kosong. Tidak. Itu adalah pemberi harapan palsu, ya. Palsu dengan kosong beda ya. Pokoknya saudaraan lah itu, ya kan? Iya, kembar lah itu, ya kan? Karena kosong maka jadi palsu. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tetap semangat, amin. Saudara, dan ini memang saudaraku, jangan percaya kepada konsep iman yang bim salah bim, ya, abrakadabra langsung jadi. Tidak ada, itu pembohongan dari iblis, mirip seperti di Taman Eden, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena Paulus selalu berdoa supaya kamu tetap tekun dan setia. Amin. Karena ketekunanlah yang diberkati oleh Tuhan saat ini. Melalui ketekunan. Jadi kalau di dalam diri saudara sudah terbentuk sebuah pola-pola ketekunan, bersyukurlah. Memang Allah sedang bekerja di situ. Teruskan. Lanjutkan terus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang mulia. Kami sangat bersyukur ya Bapa bahwa Tuhan menetapkan keberhasilan kami berdasarkan standar kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga kebenaran di mana kami sudah ada di sana, di mana hidup kami terus dibentuk oleh nilai-nilai surgawi, nilai-nilai yang kekal. Sehingga membuat kami Tuhan Yesus semakin bersyukur dan semakin berhasrat untuk melayani Tuhan tanpa takut dan gentar. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau telah menaruh di dalam hati kami, Engkau telah menaruh di dalam hidup kami, Engkau telah menaruh di dalam pikiran kami dasar-dasar bagi kami untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Karena Roh Kudus mengerjakan lebih banyak, lebih luas, lebih dalam, lebih suci, lebih murni lagi, lebih daripada apa yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Hanya kepadamu kami bersyukur ya Bapa di surga atas kemurahan hati-Mu. Dan Engkau memberkati jemaat-Mu semua yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.